Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Tsumma alhamdulillah, sahabat Beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bisa berjumpa melalui channel Beki TV dalam rangka saling menasihati, saling menginspirasi, dalam rangka bersama-sama mengkaji ilmu. Alhamdulillah, pada kesempatan yang mulia ini kita semuanya juga masih diberikan kesempatan oleh Allah, masih ada ruh dalam jasad kita, sehingga kita bisa melaksanakan puasa dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan yang mulia, bulan Ramadan ini. Salawat beriring salam semoga tetap terlimpah dan tercurah kepada qudwah hasanah kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tauladan kita semuanya. Sahabat Beki yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita akan mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada di kitab Riyadhus Shalihin. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan membahas satu bab, yakni tentang sholat jamaah. Pada kesempatan yang berbahagia yang mulia ini, kita akan mengkaji tentang ibadah yang hampir setiap hari kita laksanakan. Dan ini wajib bagi setiap muslim ketika nafas masih bisa kita hembuskan, ketika nyawa masih bersama jasad kita, maka kita wajib melaksanakan, yakni sholat. Terkhusus pada kesempatan kali ini adalah sholat berjamaah. Babu fadli sholatil jamaati, bab menerangkan tentang fadilah sholat berjamaah. Semoga dengan membahas hadis-hadis Rasulullah SAW ini, kita akan semakin semangat untuk menunaikan sholat berjamaah di dalam kehidupan kita yang terbatas ini. Usia kita terbatas, maka kita perlu melakukan ibadah-ibadah, perlu melakukan amalan-amalan yang mampu melipat gandakan pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah sholat berjamaah. Satu hadis yang sangat populer dan kita semuanya, hampir semuanya paham tentang keutamaan sholat berjamaah dalam hadis ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatul jama'ati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Hadis ini sangat populer dan kita semuanya hampir paham. Cuma ketika kita mendengar hadis ini, tergerakkah hati kita untuk kemudian melaksanakan sholat berjamaah? Sholat berjamaah, kata Rasulullah, sholatul jama'ati afdalu min sholatil fadhi. Sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri, sholat munfarid. Bisab'in wa isyrina darajah, dengan 27 derajat. Muttafaqun alaih. Sangat sahih hadis ini, bahwa di antara fadilah sholat jamaah itu, kalau dibandingkan dengan sholat sendiri, 27 derajat. Maka cukuplah sebenarnya dengan hadis ini kita tambah semangat untuk ketika mendengar adzan, kita berangkat untuk sholat berjamaah ketika tidak ada udzur
syar'i yang menghalanginya. Satu hadis lagi yang semoga bisa menambah semangat kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah didatangi oleh seorang yang buta. Dijelaskan dalam hadis ini. Ata an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma. Datang kepada Rasulullah seorang laki-laki yang buta, rajulun a'ma. Faqala, kemudian berkata seorang yang buta ini kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yakuduni ilal masjid." Ya Rasulullah, saya ini buta, saya ini enggak ada yang membimbing untuk pergi ke masjid. Jadi orang buta ini kalau bahasa Jawanya madul pada Rasulullah. Kalau bahasa kita curhat kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, saya ini buta, saya ini nggak ada yang membimbing menuju masjid. Kemudian dia meminta keringanan. Fasa'ala Rasulullah SAW ayyur rohisolahu. Jadi orang buta ini minta rukhsah. Jadi jelaskan. Fasa'ala Rasulullah SAW, orang buta tadi minta kepada Rasulullah untuk apa? Ayyurokhisolahu, supaya memberi rukhsah kepada dia yang buta tadi. Fayusolli fi baitihi, supaya sholatnya di rumah. Gitu. Jadi orang buta ini nggak ada yang membimbing menuju masjid, dia curhat, dia minta keringanan pada Rasulullah untuk supaya bisa sholatnya di rumah. Kemudian farokhoso, kemudian Rasulullah memberikan rukhsah lahu kepadanya. Wah, udah seneng ini ya. Wah, udah dikasih rukhsah sama Rasulullah. Falamma walla, kemudian ketika dia mau balik, ya, da'a, Rasulullah manggil lagi kepadanya. Jadi ketika dia mau balik dipanggil sama Rasulullah. Faqala, kemudian Rasulullah menyampaikan, berkata lahu kepadanya, hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Kata Rasulullah kepadanya, wahai sahabat, apakah kamu mendengar azan? Jadi hal tasma'un nida, apakah kamu mendengar azan? Bis sholati, azan untuk sholat gitu. Kemudian qala dia menjawab, na'am, dengar. Nggih Rasulullah, iya Rasulullah, saya dengar. Na'am. Qala, kemudian Rasulullah menyampaikan, fa'ajib, maka datangilah undangan sholat itu, azan itu, fa'ajib. Maka dari sini, rawahu Muslim, hadis ini rawahu Muslim, hadis ini memberi gambaran pada kita bahwa orang yang buta saja itu ketika dia masih mendengar suara azan, maka kata Rasulullah, fa'ajib, fa'ajib. Maka ya jawablah, maka ya datangilah undangan atau azan sholat itu. Jadi sebenarnya ini memberi gambaran kepada kita, orang yang buta saja masih kemudian diminta untuk bisa bersolat berjamaah. Meskipun di depan tadi Rasulullah memberi rukhsah. Namun yang buta saja itu masih diminta untuk datang ke masjid untuk sholat berjamaah ketika dia masih mendengar suara adzan, apalagi kita yang Allah berikan normal, yang Allah berikan bisa membedakan hitam, putih, hijau, yang bisa melihat pemandangan indah. Apakah ketika kita mendengar adzan, kita tidak bersegera untuk menunaikan sholat? Sahabat Beki yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat berjamaah adalah ibadah yang mampu melipat gandakan amal-amal soleh kita. Kenapa seperti itu? Dalam hadis yang lain, saya ringkaskan aja kurang lebih aukamakol, ketika seorang itu wudhu di rumahnya, kemudian dia menuju masjidnya, satu langkah diangkat derajatnya, satu langkah diampuni dosanya, hingga sampai kemudian dia menuju masjid sholat berjamaah, mendapatkan pahala 27 derajat. Maka dari itu, mari kita sebagai seorang mukmin muslim ketika mendengar adzan sudah sepantasnya untuk segera kita menunaikan sholat berjamaah.
Insya Allah semoga dua hadis atau 3 hadis tadi menjadikan kita semuanya semakin semangat, apalagi di bulan yang mulia ini pastinya akan tambah berlipat. Ya, kita baguskan wudhu kita, kemudian kita menuju masjid untuk menunaikan sholat berjamaah. Kita berangkat dengan tenang, tidak perlu terburu-buru, karena di hadis lain ketika kita datang ke masjid untuk jamaah, datangilah dengan tenang. Maka dari itu, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menasihati saya pribadi dan sahabat Beki semuanya, semoga Allah membimbing kita untuk bisa sholat berjamaah. Aqulu qouli hadza wastaghfiru li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.